Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amada arababan nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum benda dan pertanahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu nih anggota kelompok 6. Yang pertama ada pengertian hukum benda, lalu pembagian benda sebagai objek yang akan disampaikan oleh Najwan, lalu perbedaan macam-macam benda yang akan disampaikan oleh Alif, lanjut hak milik dan HGU atau hak guna usaha yang akan disampaikan oleh Khairuddin, dan terakhir hak guna bangunan serta hak pakai yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman, dan jangan lupa di komen, subscribe, and like. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwan Salim Irfani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Jakarta, Prodi Perbandingan Madhab. Izin mempresentasikan mengenai hukum benda dalam hukum BW atau hukum perdata. Langsung saja ke pengertian hukum benda. Jadi, hukum benda adalah segala objek hukum yang dapat dihaki oleh subjek hukum. Nah, subjek hukumnya ini mengenai orang atau badan hukum. Jadi, dalam sistem hukum perdata barat atau BW, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud. Jadi benda berarti semua barang yang dapat menjadi alat atau hasil manusia, yaitu semua barang, hewan, dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum. Sedangkan KUHS menetapkan bahwa benda adalah semua barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam pasal 499 BW, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaniaanlah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Yuridis 409 BW, segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Jadi benda sebagai objeknya, kita ke benda sebagai objek terdiri dari yang pertama ada benda yang berwujud atau dapat ditangkap panca indera. Yang kedua ada benda yang tidak berwujud atau hak-hak atas benda yang berwujud. Yang kedua, perbedaan macam-macam benda. Perbedaan macam-macam benda ini ada 6. Pertama itu benda tak bergerak dan bergerak. Benda tak bergerak pasal 506, 507, 508 BW menurut sifatnya tanah sebagai sesuatu yang menyatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar.
menyatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah. Menurut tujuan, pada pabrik misalnya mesin, pada perkebunan misalnya pupuk, ikan dalam kolam, pada rumah tinggal misalnya kaca, tulisan, alat mengantung barang. Benda bergerak pasal 509, 510, 511 BW ada dua macam golongan. Yang pertama itu ada karena sifatnya, misalnya sepeda, kursi, meja, buku, pena, dan sebagainya. Yang kemudian karena undang-undang, yaitu hak atas benda bergerak, misal hak memetik hasil, hak pakai. Yang kedua itu benda yang musnah dan tetap ada, benda yang musnah dan tetap ada. Benda yang musnah, benda yang dalam pemakaiannya akan musnah, misalnya makanan dan minuman, minyak, kayu bakar. Benda yang tetap ada, benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan menjadi musnah, misalnya cangkir, sendok, piring, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Yang ketiga itu benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Yang dapat diganti misalnya itu uang dalam pinjam meminjam uang. Kemudian yang tidak dapat diganti itu misalnya barang dalam perjanjian penitipan. Kemudian yang keempat, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi misalnya itu beras, gula pasir, dan lain-lain. Benda yang dapat dibagi misalnya itu ini benda yang tidak dapat dibagi misalnya kuda, sapi, dan lain-lain. Yang kelima, benda yang diperdagangkan. Benda yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan. Benda yang diperdagangkan, semua benda yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian. Benda yang tidak dapat diperdagangkan, semua benda yang tidak dapat dijadikan suatu objek perjanjian. Kemudian yang keenam, benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Untuk yang terdaftar itu wajib didaftarkan, misalnya tanah, kapal, mobil, motor, dan sebagainya. Yang tidak terdaftar itu tidak wajib didaftarkan, misalnya sepeda, meja, kursi. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang hukum pertahanan. Jadi hukum pertahanan ini ada 3 pembagian. Yang pertama hak milik, yang kedua hak guna bangunan, yang ketiga hak guna usaha. Nah, yang pertama ialah tentang hak milik. Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UU PA. Hak milik hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia itu sendiri atau badan hukum, yaitu perkumpulan orang. Hak milik dapat beralih dan diperalihkan kepada pihak lain. Ciri-ciri hak milik adalah dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hipotek ataupun kredit perban, boleh digadaikan, bisa dialihkan kepada pihak lain, dapat dilepaskan secara sukarela, serta dapat diwakafkan. Nah, itu adalah ciri-ciri hak milik. Kemudian subjek hak milik menurut UPA dan pengaturan pelaksanaannya. Nah, di sini subjek hak milik ada 2, yaitu perseorangan ataupun badan-badan hukum. Perseorangan gimana? Itu hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik menurut pasal 21 ayat 1 UPA. Ataupun subjek hak milik tersebut yaitu badan hukum. Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syaratnya, yaitu sesuai juga dengan pasal 21 ayat 2 UPA. Yang kedua, terkait dengan hak guna usaha. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara guna perusahaan, pertanian, perikanan, ataupun
peternakan. Hak guna usaha ini diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Atas permintaan pemegang, hak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Hak guna usaha dapat diberikan kepada orang ataupun dapat diberikan kepada badan hukum. Nah, terus apa aja sih ciri-ciri hak guna usaha? Nah, ini ada beberapa ciri-ciri hak guna usaha. Yang pertama ialah hak guna usaha tergolong hak atas tanah yang kuat. Kemudian hak guna usaha bisa diwariskan. Yang selanjutnya, hak guna usaha juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Kemudian hak guna usaha dapat diperalihkan kepada pihak yang lain. Kemudian yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah dapat dilepaskan oleh empunyanya. Jadi kalau empunyanya ingin melepaskan hak guna usaha boleh. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah yaitu hanya dapat dipergunakan untuk keperluan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi hak guna usaha cuma untuk 3 usaha saja yang dibolehkan: pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian subjek hak guna usaha. Yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia itu ataupun badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan badan usaha tersebut juga berada di Indonesia itu sendiri, tidak boleh berada di luar negeri. Kemudian terkait masalah jangka waktu hak guna usaha. Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama ditambah lagi yaitu 25 tahun. Nah, terkait hak guna usaha, apakah hak guna usaha bisa dihapus? Nah, ternyata hak guna usaha bisa dihapus dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama adalah jangka waktunya telah berakhir. Nah, kalau hak guna usaha jangka waktunya telah berakhir, maka dia bisa terhapuskan. Yang selanjutnya, hak guna usaha juga bisa dihapus dikarenakan dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi oleh hak guna usaha tersebut. Kemudian selanjutnya, hak guna usaha juga bisa dihapus karena dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Jadi yang mempunyai hak guna usaha ini bisa melepaskan haknya sebelum jangka waktunya berakhir, itu juga bisa. Nah, oleh sebab itu hak guna usaha juga bisa terhapus dikarenakan hal tersebut. Kemudian hak guna usaha juga bisa dicabut untuk kepentingan umum. Nah, kalau ada memang kepentingan umum yang mewajibkan hak guna usaha itu harus dicabut, ya dicabut. Kemudian hak guna usaha juga bisa dihapus dikarenakan tanahnya ditelantarkan, dalam artian tidak dirawat, tidak diperhatikan. Kemudian hak guna usaha juga dapat dihapus dikarenakan tanahnya musnah dan karena ketentuan pasal 30 ayat 2 UPA. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang hak guna bangunan atau HGB dan hak pakai. Nah, kedua hak ini adalah hak atas tanah yang berkaitan dengan perumahan atau kawasan perumahan selain hak milik. Nah, kedua hak ini merupakan hak atas tanah yang di atas tanahnya itu dapat dibangun sebuah bangunan. Namun, kedua hak ini memiliki jangka waktu yang berbeda. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang apa sih hak guna bangunan itu dan hak pakai itu, dan siapa saja subjeknya, dan berapa jangka waktunya. Simak ya teman-teman. Hak guna bangunan. Apa sih hak guna bangunan itu? Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hah? Apa sih maksudnya? Jadi ini, misal saya ingin mendirikan sebuah bangunan, tetapi saya tidak memiliki sebidang tanah. Jadi saya mendirikan bangunan tersebut di atas tanah milik si A. Nah, itulah yang dimaksud hak guna bangunan. Nah, ada loh ciri-ciri hak guna bangunan itu. Apa sih? Yang pertama, tergolong hak yang kuat. Yang kedua, dapat beralih. Yang ketiga, jangka waktunya terbatas. Nah, yang keempat, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Yang kelima, dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, yang keenam, dapat dilepaskan oleh yang punya. Dan yang terakhir, hanya dapat diberikan untuk keperluan pembangunan bangunan. Nah, terus
terus siapa aja nih subjek HGB ini? Nah, yang pertama itu warga negara Indonesia, contohnya seperti kita. Nah, yang kedua itu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia menurut pasal 19. Nah, terus berapa sih jangka waktu HGB itu? Nah, maksimal jangka waktu HGB itu 30 tahun. Nah, gimana kalau habis terus kita mau perpanjang? Bisa nggak? Bisa banget dong. Nah, tetapi diperpanjangnya itu maksimal 20 tahun. Nah, begitu penjelasan tentang HGB. Selanjutnya adalah hak pakai. Apa sih hak pakai itu? Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah itu milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau perjanjian dengan pemilik tanahnya. Yang bukan perjanjian tersebut adalah sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Hah? Gimana? Jadi gini, maksudnya saya ingin mendirikan sebuah kantor atau rumah yang tanahnya itu diatur atau dikuasai oleh negara. Nah, jadi saya itu mengajukan hak pakai tersebut ke kantor pertanahan setempat, yang dengan itu saya harus mempersiapkan dokumen-dokumennya. Nah, setelah itu sertifikat hak atas pakai tanah tersebut terbit nih, sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang. Nah, setelah sertifikat itu ada di tangan saya itu memiliki kewajiban-kewajiban. Nah, jadi begitu. Lalu ciri-ciri hak pakai adalah penggunaannya itu bersifat sementara. Nah, terus siapa aja sih subjek hak pakai? Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, departemen lembaga pemerintahan non-departemen dan pemerintahan daerah. Yang keempat, badan-badan keagamaan dan sosial. Yang kelima, orang yang berkedudukan di Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang kelima, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dan yang terakhir, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Nah, lalu ada berapa sih jangka waktu hak pakai? Nah, hak pakai sebagaimana diberikan untuk jangka waktu paling lama. Paling lama itu 25 tahun. Nah, kalau misalnya habis, dapat diperpanjang juga. Berapa? Yaitu untuk jangka waktu paling lama itu 20 tahun. Atau diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Nah, sekian penjelasan dari subjek hak pakai. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada mengerti belum? Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Dan mohon maaf apabila kami ada salah kata, karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya datang dari Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.